Ini sudah kayak laut ini bos, persawahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Telah sepakat bahwa hari ini pertemuan di Balai Desa Ungkaya antara petani dengan perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dan juga dari pihak keamanan untuk membahas banjir yang melanda persawahan petani Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali. Kita ikuti bersama dengan harapan ada titik temu dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita akan memasuki kantor Desa Ungkaya. Ini sudah banyak kendaraan, banyak mobil, banyak motor. Inilah kantor Desa Ungkaya. Kita memasuki ini teman-teman. Para petani ini sudah menunggu akan dimulainya proses pertemuan antara pihak petani dan beberapa pengusaha tambang lingkar Witaponda. Mari kita ikuti dengan seksama. Yang saya mungkin saya bisa mengambil sedikit adalah Ulasan petani tentang banjir yang melanda sawah meninggalkan lumpur merah yang menyebabkan rusaknya tanaman padi dan dalam jangka panjang merugikan kesuburan tanah sawah tersebut. Untuk itu petani minta pada pihak perusahaan bertanggung jawab tentang hal ini. Inilah jawaban dari pihak perusahaan. Dari keputusan karena sudah pemerintah, insya Allah kami tidak bisa lagi. Karena hari ini kami tidak takut. Ada beberapa perusahaan juga yang alhamdulillah hadir semua di sini. Karena kemarin kami sendiri makanya terkapar-kapar kan. Alhamdulillah dari teman-teman perusahaan. Saya kira barangkali itu kami dari perusahaan Pak tidak bisa pungkiri karena sudah pemerintah yang tengah keputusan nanti. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hamzi. Silakan Pak Wahid dalam liburan. Inilah Ketua Kelompok Tani Ponda Sawah, Bapak Abdul Wahid. Begini Pak, kemarin kita sudah musyawarah di lapangan, sudah saya tanya semua anggota, terus sudah saya beberkan. Jadi ongkos tanam 1.800.000, terus ongkos traktor 1.800.000, ongkos tanam 2 juta Pak, cabut bibit, ecer sama garis 2 juta. Terus bibit 50 kilo dengan harga 11.000 per kilo, 350.000. Itu untuk 1 hektar. Nah, terus biaya perbaikan pematang 450.000. Terus ditambah biaya konsumsi. Saya kira itu tidak keluar dari real Pak. Kita istilahnya begini, bukan meminta ada kesempatan untuk meminta lebih, tidak Pak. Setelah kita tanam itu sudah rusak semua, makanya harus kita tanam ulang. Kita petani rugi waktu. Saya kira itu Pak. Terus untuk kedepannya saya pikir itu harus ada normalisasi sungai Pak. Karena dari atas, dari 3 perusahaan itu kalau hujan itu larinya ke barat.
sungai di Lalangka itu di belakang pos itu lari semua ke barat. Jadi percuma juga kalau setiap paman 1 bulan lagi banjir lagi kita tanam lagi, petani rugi. Solusi kedepannya harus sungai itu dinormalisasi. Saya pikir itu Pak. Jadi bagaimana upayanya perusahaan, 3 perusahaan kerjasama dinormalisasi sungai itu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Ketua Kelompok Petani. Kita yang pertama dulu. Pola tanah 1.800 per hektar. Kemudian biaya tanam 1 paket itu 1.800 per hektar. 2 juta. Sudah naik berarti? Iya. Biaya tanam 2 juta. Kemudian perbaikan pematang 3 HUK. 3 HUK 450. Per HUK 150. Kemudian biaya benih 50 kg per hektar kali 11.500, berarti 350.000. Kemudian herbisida pratumbuh itu 1 liter 340.000. Naik lagi kan? Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa Ungkaya. Untuk sementara berapa itu? Kan biasa ini pengalaman di Kapal. Kalau sudah ada angka-angka begini, padahal tadi dia tidak kenal, dia tidak tahu. Begitu sudah mulai turun, sudah bertambah terus itu biasa yang tidak ketemunya kita. Jujur antara pemerintah kita juga yang mengurus ini, karena angkanya selalu menambah terus orangnya, ini yang biasa orang sampai malas mengurus berita. Jujur saja. Jadi hari ini kita tentukan bahwa berapa angka yang sudah pasti. 135. Nah, Keseluruhan Pak Kades 135 juta, 27 hektar kali 500.000. ya. Oke. Kelompoknya tadi berapa? Sudah tercover ke kelompok. Siap. Nah, oke. Orangnya 18 orang. 18 ya. Ini jangan sampai di hari itu nanti, karena kita tadi ini bicara per hektar. Kita tidak bicara per orang ya. Betul? Disepakati memang itu Pak? Iya. Nah, kita tidak bicara per orang, tapi bicara per hektar. 18 orang. Nanti saya mohon maaf ini dari desa nanti mungkin barangkali didampingi dari Babin yang berusaha akan turun mengecek keberadaannya. Nah, jangan sampai nanti ini kita hindari hal-hal yang ini kan perusahaan ini baru mulai. Kita jaga juga petani sawah ini bagaimana dia komitmen, bagaimana dia ini bicara yang sejujurnya, sehingga ketika aduan-aduan itu kita respon dengan cepat. Saya juga begitu, enak juga dia respon. Oh betul, di sana itu 18 tidak ngarang-ngarang. Itu yang saya maksudkan. Mohon maaf, saya tidak bicara pada yang hal ini ya, tidak, bukan itu tujuan saya. Tapi kan saya ini sudah alami, sudah 4 tahun lebih saya ikut Pak Desa. Jadi makanya saya bicara pengalaman. Kira begitu barangkali sudah satu item ini sudah selesai. Kita kembali yang kedua. Yang kedua masalah kita sudah sepakat semua tadi, berarti normalisasi. Yang panjangnya berarti normalisasi. Normalisasi ini sama juga. Kita hitung bagaimana tadi. Kalau misalnya yang mau dikerjakan itu berapa meter, ya sudah masing-masing hitungkan alatnya. Tidak terlalu susah kan? Nah, tinggal nanti kita butuhkan tim teknis betul yang hitung seperti bagaimana dia punya yang mau dikerjakan. Yang jelasnya hitungannya itu pasti alat berat, tidak usah yang lain hanya berat. Nah, nanti ini kerjasama juga dengan ketua kelompok ini. Nanti ketua kelompok melihat di mana semua. Yang jelas yang dia tahu perusahaan itu galeh.
Yang lainnya dia tidak mau tahu. Boleh? Kita sepakat? Iya. Nah, itu sepakat Pak. Ganti apa semua tidak ada. Oke. Silakan ada masukan. Saya sepakat sebenarnya. Makanya kita tidak hanya menyelesaikan di hilirnya ini. Nah hulunya bagaimana? Walaupun hilirnya ini kita gali sampai ke dalam, kalau hulunya kita mau besar, mau seperti apa juga tetap seperti itu juga. Makanya alangkah baiknya sebelum melanjut ke situ kita putuskan normalisasi atau apa, kita survei, kita bentuk tim teknisnya sehingga kita betul-betul menyelesaikan perkara ini selesai. Oke. Saya kira itu betul apa yang dia katakan, sudah teknis. Saya tadi ini kan hanya bicara penyelesaian. Ini kalau kita sudah masuk teknis sudah pasti begitu. Tidak mungkin kita hanya di bawah di atas tidak. Jadi pada prinsipnya berarti kita sudah sampaikan tadi ada teknis yang menghitung, orang teknis dulu hitung. Setelah itu kan dibagi, ya terlalu susah. Nah, tetapi kalau jangka panjang ini seperti yang bilang tadi dari LPI ini sudah pasti lah itu Pak, RMA masuk. Ya lah, sebagian kan sudah terjauh sudah ada jalan tadi. RMA sudah bagi 6 kalau sudah anu. Jangka panjangnya sudah bagi 6 RMA. Saya kira sudah jelas. Nanti semua ini usulannya dari Pak Ketua yang pikirkan apa semua sampaikan ke kami. Nanti kami yang sampaikan ke perusahaan. Kira-kira gitu. Coba. Kita bicara teknis, ada dari perusahaan, ya, kemudian dari petani, dari pemerintah, sehingga kita turun sama-sama melihat, kemudian apa sih yang terjadi sebenarnya, dari mana sebelumnya, penanganannya baru ke bawah, dari atas sampai ke bawah tadi. Itu maksud saya tadi Pak. Jadi supaya teknisnya betul-betul masuk. Atau begini, masing-masing perusahaan mengirimkan timnya. Ya. Oke, kita kirimkan timnya, tetapi sudah ada dulu masukan dari petani untuk di bagian bawah itu yang usulannya sudah siap. Nanti usulannya itu masuk nanti itu sendiri masuk tim teknis. Nanti ketua tim masuk tim teknis baru kita bahas. Siap? Saya kira sudah cukup. Ya. Masih ada? Oke, saya kira itu sudah cukup. Setelah kita dapat berarti langsung dibagi. Kita sudah oke. Jadi demikian apa yang sudah kita sepakati. Saya berharap betul kepada pihak perusahaan untuk kita bisa kerjasama yang baik agar kita juga seperti apa statement daripada Pak Jokowi, investasi itu Pak harus dijaga. Seperti yang dibilang Pak Kapolres tadi, kenapa kita jaga investasi, pajaknya nanti pemasukan ke daerah kembali ke kita. Jadi tidak boleh kita saling menyalahkan begini-begini. Nah, tetapi itu adalah bagian dari kita semua. Karena kalau sudah bicara pemerintah mengamankan, kita juga termasuk kita ini semua masyarakat. Jadi itu harapan saya, tidak saling menyalahkan, tetapi mari kita mencari solusi yang terbaik. Demikian apa yang sudah kita sepakati bisa direalisasikan sesuai dengan niat kita masing-masing. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 5 juta per hektar. Ya. Oke. Ganti rugi dari 27 hektar berjumlah 135 juta dan dibagi 5 menjadi per perusahaan 27 juta. Yang kedua, sepakat untuk normalisasi tanpa ganti rugi. Sepakat untuk menormalisasi tanpa ganti rugi yang akan dilakukan langsung oleh perusahaan yang berada di Lingkar Tambang Kecamatan Mitaponda. Yang ketiga, menyelesaikan persoalan di hulu dan masing-masing perusahaan akan mengirimkan timnya untuk kita sama-sama turun. Mungkin itu yang kita bisa sepakati pada hari ini. Yang terakhir,
kurang lebih 3 hari dari hari ini perusahaan kita sudah siap berkomunikasi untuk bisa membayarkan kepada petani kita. Terima kasih, kami atas nama pemerintah dan lembaga menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya apabila dalam pelayanan penyampaian kami ada yang kurang tepat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Lewat kesempatan ini kami ucapkan kami mohon maaf yang setinggi-tingginya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.